Salam Indonesia menyapa dunia. Saya bersyukur hari ini boleh menyapa kita semua dalam berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan yang sempurna senantiasa bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, misi daripada Yesus Kristus yang pertama adalah misi penyelamatan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah misi yang pertama daripada Yesus ke dalam dunia. Dia mati bagi kita, Dia menyelamatkan kita dari kutuk dosa, Dia membebaskan kita dari tawanan iblis, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Misi yang kedua adalah Dia memperkenalkan kerajaannya kepada kita semua, dan Ia rindu menjadi bagian daripada kerajaannya. Yesus adalah representasi daripada Bapa itu sendiri. Dia menunjukkan kasihnya, Dia menunjukkan perhatiannya, Dia menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang sakit, Dia menunjukkan kesabarannya kepada mereka yang menentang Dia, dan Dia menunjukkan kasih yang tidak terbatas itu kepada dunia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah ketika Yesus berbicara kepada Israel, Dia selalu menyampaikan perihal gambaran kerajaan Allah itu dalam perumpamaan. Ini sesuai dengan pemahaman orang-orang Yahudi, bagaimana mereka berkomunikasi dalam bahasa-bahasa perumpamaan. Hari ini saya akan membukakan kepada kita semua sebuah perumpamaan yang menarik. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Yesus menunjukkan 3 kali perumpamaan tentang benih. Dalam Matius pasal yang ke-13 Dia mengatakan, ini yang didaburkan oleh seorang penabur. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di atas tanah yang berbatu, benih yang ditaburkan di antara semak-semak, dan benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Benih ilahi yang ditanam dalam diri kita adalah sesuatu yang berharga. Maka kita akan menjaganya, tidak membiarkan itu jatuh di pinggir jalan, sehingga iblis dapat merusaknya, dapat mengambilnya dari kehidupan kita. Yang kedua, ketika benih itu ditaruh di tanah yang tipis, kita menganggap sepele apa yang disampaikan firman Tuhan, berita, petunjuk Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita secara rohani. Kita menyepelekannya, sehingga benih itu hanya tumbuh sebentar. Kita tidak menyiraminya, kita tidak menjaganya, kita tidak menghormatinya, sehingga akhirnya dia mati. Benih yang ditaburkan di dalam antara semak duri oleh karena tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia, sehingga benih itu menjadi mati, terhimpit oleh keadaan dunia. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, perhatikan, benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah
dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Benih yang ditaruh dalam diri kita adalah benih ilahi. Persoalannya adalah bukan pada benih itu, tetapi bagaimana benih itu dapat tumbuh. Karena itulah yang menentukan benih itu akan menjadi suatu pohon yang besar. Kerajaan Allah itu adalah bersifat praktis. Sesuatu yang kecil. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 dikatakan, pikirkanlah yang di atas, bukan yang di bumi. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain dikatakan dalam Alkitab, pikirkanlah hal-hal yang sederhana. Barang siapa setia dengan perkara kecil, maka akan diberikan kepadanya perkara yang besar. Itu berbicara tentang apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, apabila itu bertumbuh, akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan ini. Kasih Tuhan, biji sesawi itu berbicara tentang multiplikasi. Itu berbicara tentang pelipat gandaan. Berbicara tentang kehidupan yang lebih panjang. Berbicara tentang berkat-berkat yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang akan kita alami di muka bumi ini. Benih yang ditanamkan dalam kita perlu kita siram. Bagaimana kita menyiraminya? Bagaimana kita memupuknya? Tentu dengan cara yang benar. Kita tidak menyiraminya dengan pengetahuan, pemahaman teologi. Karena dia tidak akan tumbuh. Kita tidak bisa menyiraminya, membuat dia tumbuh dengan mencongkel-congkel, menggali, mengkritik. Saudaraku, benih firman Tuhan itu tumbuh ketika Tuhan memberikan pewahyuan baru kepada kita tentang firman itu. Itulah yang membuatnya dia tumbuh. Dan Roh Kudus yang melakukannya lewat doa kita kepada Bapa, lewat permintaan kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan, maka dia akan bertumbuh. Saudaraku, firman itu, benih ilahi itu harus dipupuk, harus dijaga, harus dipelihara, dan dianggap sebagai barang yang berharga. Benih itulah yang ditanam di dalam diri kita, yang akan memunculkan buah-buah kebenaran kita, buah-buah pertobatan kita. Kita tidak bisa menghentikan dosa dengan kekuatan kita, kelemahan kita dengan kekuatan kita. Tapi benih yang bertambah besar itu, benih yang bertumbuh itu akan mengurangi sifat-sifat dosa kita. Karena kita semakin mengambil bagian dalam kodratnya Tuhan. Yang mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk mengerti, untuk memahami, menjalani suatu kehidupan yang saleh adalah mungkin. Kehidupan yang sempurna, jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna. Terima dengan iman, dan benih itu akan bertumbuh. Memberikan pemulihan bagi keluarga saudara. Memberikan pewahyuan dalam pikiran saudara. Memberikan kesembuhan bagi sakit saudara. Dan memberi pertolongan bagi apapun yang saudara gumulkan. Saya bersyukur hari ini kepada Bapa. Oleh karena pertolongannya yang ajaib. Oleh karena hikmat dan kebijaksanaan yang kecil yang diberikan kepada saya. Dapat membimbing banyak orang. Membasuh hati banyak orang. Menuju kepada pemulihan. Kekasih Tuhan, hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita kerajaan Allah sangat sederhana. Dan kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Tetap percaya, tetap bersukacita. Karena Allah kita telah bersedia tinggal di dalam kita. Dan memberi kerajaannya kepada kita. Supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Indonesia menyapa dunia. Saya Pendeta Andreas Sirait. Tuhan Yesus memberkati.